Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 521. Aku tidak percaya bahwa empat elemen lebih suka mengakui orang luar sebagai pemimpin mereka daripada membantu orang Atlantis murni sepertiku. Huli meraih elemen api dan meletakkannya di telapak tangannya. Elemen api adalah milikku. Huli menimbang sumber energi yang memancarkan api merah di tangannya. Begitu ringannya, sehingga dia tidak bisa merasakan beratnya. Huli menyuntikkan kekuatan internalnya ke dalamnya, mencoba mengendalikan elemen api. Tiba-tiba bola api menyembur keluar dari elemen api. Huli seolah-olah terbakar oleh besi panas dan langsung melemparkan elemen api keluar. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Huli menatap telapak tangannya yang terbakar, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dengan ekspresi tidak percaya. Huli, elemen api tidak mengakui kamu sebagai tuannya. Ye-Shikai berkata dengan ringan. Wanita ini telah tinggal di dalam makam selama puluhan ribu tahun, hanya untuk menyadari bahwa apa yang ia kejar sudah ditakdirkan mustahil sejak awal. Diam. Huli mengutuk dan mencengkeram elemen api di tanah dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang memegang besi panas. Ye-Shikai bahkan bisa mendengar suara, mendesis, terbakar. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Huli, tetapi tangannya masih memegang elemen api dengan erat. Saya telah menunggu selama puluhan ribu tahun, dan ini bukanlah hasil yang saya inginkan. Huli meraung ke langit. Suhu yang sangat tinggi yang dipancarkan oleh unsur api telah membakar tangannya hingga hitam. Huli menangis sedih dan berlutut di tanah seperti seorang gadis kecil yang kehilangan orang tuanya. Ye-Shikai menatap dingin ke arah Huli yang hancur, tanpa sedikit pun simpati di wajahnya. Raja Atlantis kejam dan bengis, tetapi Huli dibutakan oleh keserakahan dan mengulangi kesalahan yang sama. Kegagalannya sudah ditakdirkan oleh surga dan dia tidak pantas mendapat simpati. Bahkan jika aku gagal, itu semua salahmu. Huli perlahan mengangkat kepalanya, air mata bercampur tetesan air hujan jatuh di wajahnya, wajahnya penuh kemarahan dan kebencian, giginya terkatup dan mengeluarkan suara, klik. Ye-Shikai tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Huli tiba-tiba bangkit dari tanah, mengeluarkan cambuk di tangannya, dan bergegas menuju Ye-Shikai dalam satu langkah. Ye-Shikai mengangkat pisau hitam untuk menghalangi. Suara mendesing. Tiba-tiba, elemen api di tanah mengeluarkan suara yang keras. Huli tanpa sadar menoleh, dan seekor naga api yang mengaum terpantul di matanya. Elemen api berubah menjadi naga api dan mengelilingi Huli. Api itu begitu panas sehingga Ye-Shikai bisa merasakan sensasi terbakar meskipun dia berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Di tengah badai, terdengar teriakan menyayat hati. Kenapa keempat elemen itu akan membantumu? Seorang pemadam kebakaran berlari keluar dan mengeluarkan raungan terakhirnya. Kemalangan yang dikirim oleh surga dapat dimaafkan, namun kemalangan yang menimpa diri sendiri tidak dapat dimaafkan. Huli bisa saja lolos dari kematian berkat keberuntungan 10.000 tahun lalu, tetapi kali ini dia benar-benar menimpa dirinya sendiri. Menyaksikan Huli yang hangus perlahan jatuh ke tanah, wajah Ye-Shikai tidak berekspresi. Dia mengulurkan lengannya, dan elemen api perlahan melayang di telapak tangannya. Terhadap wanita yang begitu licik, Ye-Shikai tidak bisa berkata apa-apa selain meratap. Dia perlahan-lahan menoleh. Petir dan guntur, banjir jatuh dari langit, menghancurkan semua bangunan. Mayat para prajurit mengambang di atas air. Itu adalah pemandangan neraka yang menyedihkan di bumi, persis seperti banjir besar 10.000 tahun yang lalu. Ye-Shikai menatap tubuh Huli dan menggelengkan kepalanya ringan. Biarkan dia dimusnahkan dengan tempat yang pernah beradab ini. Cepat, kapal selamnya ada di depan. Pada saat yang sama, semua orang segera bergegas ke pinggiran kota, tempat kapal selam itu mendarat. Masuklah dengan cepat. Nightmare melompat ke udara dan langsung mendarat di atas kapal selam. Dia membuka pintu mobil dan berteriak kepada semua orang. Nona Dewi Bulan, kau juga harus cepat masuk. Semua orang memasuki kapal selam, tetapi saat tiba giliran Jiqian, dia menolak untuk masuk. Tidak, aku ingin menunggunya datang. Jiqian menggelengkan kepalanya dan melambaikan tongkatnya, membentuk susunan cahaya bulan yang besar di sekitar kapal selam, menutupi seluruh kapal selam. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Kamu masuk dulu, Tuan akan datang. Retak, retak. Pada saat yang sama, langit hancur seperti kaca, kolom-kolom air besar jatuh dari langit, dan seluruh langit penuh dengan lubang. Waktu berlalu menit demi menit.
Miehun telah menyalakan instrumen kapal selam dan dapat memulainya segera setelah Ye Shikai tiba. Semua orang menunggu. Jikian begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya dan ingin segera masuk untuk memeriksa situasi, tetapi akal sehatnya membuatnya tetap tenang. Ledakan. Ledakan keras terdengar di langit dan kolom air yang bersiul menghantam kapal selam itu dengan keras. Ledakan. Kolom air menghantam susunan cahaya bulan bagaikan tombak yang menembus perisai. Jikian tiba-tiba merasakan tekanan yang berdebar-debar di jantungnya. Air lautnya biasa saja, tetapi tekanan di dasar laut begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Permukaan air sudah setengah terendam. Miehun berteriak keras di ruang kontrol. Tidak, semuanya keluar dan membantu. Wajah Wang Kai menjadi gelap dan dia melompat keluar dari palka. Teknik Dewa Perang, menyapu awan yang tersisa seperti angin puyuh. Ye Shikai menggunakan energi internalnya untuk membantu Jikian menstabilkan formasi cahaya bulan, secara bertahap memaksa kembali air di sekitar kapal selam. Aku ikut juga. Tambahkan saya. Semua orang ikut bertempur. Ketiga unsur, air, udara, dan tanah, digantung di atas formasi cahaya bulan. Energi besar seperti air laut terus-menerus disuntikkan ke dalam formasi, mengisolasi air laut di luar. Air laut terus mengalir masuk dan permukaan air naik dengan cepat. Semenit kemudian, ketinggian air di luar formasi hampir melampaui ketinggian kapal selam. Tekanan air laut bagaikan tembok berat yang tak terlihat, membuat semua orang terengah-engah. Memang, tekanan air di laut dalam cukup untuk menghancurkan tank lapis baja, jadi itu pasti sulit. Jikian merasa cemas, menatap ke kejauhan, bertanya-tanya dalam hatinya mengapa Ye Shikai belum datang. Lihat, ada sosok di sana. Tiba-tiba Moji berteriak, dan tampak samar-samar sesosok tubuh di atas air di kejauhan. Athena mengambil teleskop dan mengamatinya. Itu adalah Ye Shikai. Dia datang, tunggu semuanya. Athena berteriak kegirangan, dan suasana hati tertekan semua orang pun sirna. Mereka semua mengerahkan segenap kekuatannya untuk menstabilkan formasi. Ye Shikai menggunakan energi internalnya untuk bergerak dengan kecepatan tinggi, seperti bayangan, dan dengan cepat mendekati kapal selam. Maaf, saya terlambat. Ye Shikai melompat tinggi, memasuki formasi, dan jatuh langsung ke palka kapal selam. Bos, Anda akhirnya di sini, kata Moji bersemangat. Semuanya, mundur kembali ke kapal selam dan stabilkan formasi. Jikian berkata kepada semua orang. Hanya dalam beberapa menit, permukaan air di luar formasi naik ke ketinggian kapal selam. Jika formasi ditarik secara tiba-tiba, semua orang akan tenggelam sebelum mereka dapat kembali ke kabin. Jikian, kau kembali juga. Aku akan menutup pintunya. Setelah semua orang dievakuasi, Ye Shikai meraih tangan Jikian. Saat ini wajahnya tampak sangat pucat. Setelah semua orang pergi, hanya dialah yang mampu menahan tekanan formasi itu, dan jelaslah bahwa dia tidak sanggup menahannya. Tidak, kamu kembali saja, aku akan menstabilkan formasi. Jikian menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala menepis lengan Ye Shikai. Saya akan menggunakan 4 elemen, jangan khawatir. Ye Shikai mengeluarkan elemen api, dan keempat elemen berkumpul dan mengelilingi formasi. Bab 522. Percayalah padaku. Ye Shikai dengan lembut memegang lengan Jikian, dan keduanya perlahan bergerak menuju palka. Kamu masuk duluan, keempat elemen bisa bertahan untuk sementara waktu. Ye Shikai memperlihatkan senyum tipis. Jikian meletakkan tongkatnya, dan susunan cahaya bulan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Ye Shikai mengedarkan kekuatan internalnya dan memanipulasi keempat elemen untuk mengisi posisi. Susunan yang mereka bentuk menggantikan susunan cahaya bulan dan mengisolasi dampak air laut. Melihat Jikian memasuki kabin di bawah, wajah Ye Shikai langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menarik kembali keempat elemen itu. Saat ini, Ye Shikai tiba-tiba melompat ke arah palka dan menutupnya dengan kedua tangan. Klik. Di dalam kabin yang tidak begitu luas itu, terdengar suara nyaring dari saklar yang dinyalakan. Pada saat yang sama, di bawah dampak seketika dari air laut, kapal selam itu mengeluarkan suara tabrakan yang keras. Tanpa perlindungan formasi keempat elemen, tekanan air laut sepenuhnya dibebankan pada kapal selam. Jikian segera mengaktifkan formasi cahaya bulan untuk menambahkan lapisan perlindungan bagi lambung kapal. Hah, akhirnya berakhir. Ye Shikai menghela napas panjang dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Baiklah, kapal selamnya akan segera berangkat.
kata Miehun penuh semangat sambil duduk di kursi pengemudi. Akhirnya, semuanya berakhir. Untuk mencegah tekanan air laut terlalu tinggi dan menekan kapal selam, Miehun segera melakukan penyesuaian dan membiarkan kapal selam menyelam. Melihat melalui jendela observasi, melihat kota bawah laut Atlantis yang seluruhnya tenggelam oleh air laut, setiap orang merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Peradaban yang dulu gemilang itu akhirnya musnah ditelan gelombang. Di antara mereka, banyak sekali penguasa dunia bawah tanah yang akhirnya mati di dasar laut demi mencari harta karun di reruntuhan. Mereka membayar harga nyawa mereka untuk keinginan dalam hati mereka. Semua orang duduk bersama di kabin kecil. Mungkin karena pengalaman mendebarkan beberapa hari terakhir atau pelarian yang mengancam jiwanya, tetapi Yesikai sebenarnya merasakan rasa aman di hatinya. Ahem, Pak Tua Ye, apakah kita akan kembali sekarang? Setelah beberapa saat, Wang Kai terbatuk pelan, memecah keheningan. Ya, mari kita kembali dan mengubur Black Rhino dan Kratos dengan baik. Jejak kesedihan melintas di mata Yesikai. Yesikai menaruh jasad kedua orang itu dalam sebuah cincin penyimpanan dan akan menguburnya saat dia kembali. Sialan, kita belum membalas dendam pada Zeus. Sang putri iblis mengumpat dengan marah. Dan Afrodite, Athena mengulangi. Ngomong-ngomong, apakah Huli sudah mati? Jikian menoleh dan bertanya. Meskipun kota Atlantis telah tenggelam ke dalam laut, dia masih sedikit gugup. Tampaknya wanita gila itu telah meninggalkan trauma psikologis yang hebat bagi semua orang. Yah, dia baru saja mendatangkan bencana pada dirinya sendiri. Yesikai berkata dengan ringan. Baginya, ini mungkin akhir yang tak terelakkan. Dia perlahan menoleh dan melirik kota yang tertidur di laut. Entah itu Atlantis atau Huli, akhir ini mungkin sudah ditakdirkan. Apakah kau menemukan jejak Zeus? Yesikai berkata dengan ringan. Tidak, saat kami datang ke sini, hanya kapal selam kami yang tersisa. Jikian menggelengkan kepalanya, tampak sedikit menyesal. Sebagai pelaku pembunuhan badak hitam, para jenderal istana dunia bawah ingin membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Yesikai perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa merokok tidak diperbolehkan di dalam kapal selam, jadi dia perlahan mematikan rokoknya dan meletakkannya kembali. Setiap kali ia sedang kesal atau gelisah, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menghisap sebatang rokok. Zeus belum mati, begitu pula Afrodite. Yesikai menutup matanya dan berkata dengan ringan. Apa, Tuan, Anda melihat mereka? Setelah mendengar ini, semua orang menatap Yesikai dengan kaget. Tidak, itu hanya intuisiku. Yesikai melambaikan tangannya dengan canggung. Tampaknya dia baru saja berbicara terlalu serius dan menyesatkan semua orang. Memotong. Hah, akhirnya aku mencium aroma tanah. Kembali ke permukaan, Moji tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas keluar kabin dan menghirup aroma tanah. Ya, aku hampir tercekik. Miehun tersenyum tipis. Ya, meskipun tidak ada air di kota Atlantis, seluruh reruntuhannya masih berada di bawah laut. Semua orang berjalan ke daratan dan merasakan kekokohan bumi. Meskipun Atlantis hancur dan keempat elemen diperoleh, tak seorang pun merasa senang. Setidaknya, mereka semua percaya bahwa ini dilakukan dengan mengorbankan Black Rhino dan Kratos. Di dalam mobil. Chuanzi, sebaiknya kau kembali ke negara kepulauan. Dalam perjalanan pulang, Yesikai sengaja memilih mobil Koga Chuanzi. Dia terdiam sepanjang jalan, tetapi Yesikai dapat melihat bahwa gadis kecil ini tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, kali ini semua temanku berkorban demi aku. Aku harus kembali ke sekolah. Chuanzi melaju pelan, dengan sedikit ekspresi muram di wajahnya. Sayang sekali. Yesikai menyalakan sebatang rokok. Karena keluarga Koga memiliki keberanian untuk menjelajahi harta karun Atlantis, mereka harus siap menanggung kerugiannya. Terlebih lagi, di mata ninja, berkorban demi tuannya adalah hal yang wajar. Yesikai melirik Kawako. Dia tidak menyangka Koga Cilang akan membiarkan cucunya datang ke tempat berbahaya seperti itu. Pasti untuk melatihnya. Dia seharusnya menjadi lebih dewasa setelah mengalami kejadian ini. Baiklah, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Yesikai berkata dengan sedikit malu. Berikan padaku. Tubuh Chuanzi bergetar, dia menoleh, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Yesikai mengeluarkan hadiah dari cincin penyimpanan. Itu adalah sarung pedang dengan latar belakang merah muda dan banyak pola halus terukir di atasnya. Ada juga permata merah yang bertatahkan di atasnya. Ini yang kutemukan di gudang harta karun makam.
Kau kehilangan sarung pedang Kitetsu saat pertempuran. Kurasa sarung ini tepat. Yesike menyerahkan sarungnya dan perlahan-lahan meletakkannya di pedang Kitetsu. Gagang dan sarungnya saling beradu, menghasilkan suara yang nyaring. Sarungnya pas untuk Kitetsu. Terima kasih. Terima kasih. Rona merah muncul di wajah Chuanzi, dan dia tergagap mengucapkan, terima kasih. Yesike tersenyum tipis. Gadis sombong ini mungkin tidak pernah mengucapkan kalimat ini sejak dia masih kecil. Kau menyelamatkanku di reruntuhan. Aku akan melaporkan semuanya kepada kakekku dengan jujur saat aku kembali. Chuanzi melanjutkan sambil mengangguk berat. Terserahlah. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Yesike bersandar di jok kulit. Kakek Kawako, Koga Ikro, adalah raja ninja di negara kepulauan tersebut dan memiliki status yang sangat tinggi. Kau pasti belajar banyak di reruntuhan kali ini. Yesike tersenyum tipis. Perubahan Chuanzi bagaikan transformasi total. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah dua orang yang benar-benar berbeda sebelum memasuki reruntuhan dan setelah meninggalkan reruntuhan. Bab 523. Chuanzi mengemudi tanpa suara. Yesike memperhatikan setiap perubahan kecil pada gadis yang sombong ini, dari yang awalnya memberontak hingga kemudian menjadi kuat dan teguh. Baiklah, kita sudah sampai di Istana Dunia Bawah. Beberapa jam kemudian, Chuanzi perlahan menghentikan mobilnya. Ini adalah markas besar Istana Dunia Bawah. Dia melaju pelan sepanjang jalan dan mengira bahwa semua orang seharusnya sudah tiba. Apakah kamu akan kembali ke negara kepulauan sekarang? Yesike membuka pintu mobil, meletakkan tangannya di jendela mobil, dan berbicara ke dalam. Kakek sudah mengirim seseorang untuk menjemputku. Aku akan kembali dulu. Chuanzi menoleh dan berkata dengan ringan. Baiklah, kembalilah dan berhati-hatilah. Yesike tersenyum tipis, berbalik dan memasuki Istana Dunia Bawah. Hai, bos, bagaimana perasaanmu selama ini? Begitu dia memasuki Istana Dunia Bawah, Yesike melihat semua orang duduk di ruang konferensi mengobrol. Begitu Yesike memasuki pintu, Miehun menghampirinya dan menggodanya serta Chuanzi. Tidak apa-apa, hanya mengobrol sebentar. Yesike duduk di kursi utama dan berkata kepada semua orang, Atlantis telah hancur. Mari kita bicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan, apakah Anda masih akan kembali ke Tiongkok? Pada saat ini, Meng Yan, yang duduk di sudut, berkata dengan lembut, dan semua orang menatap Yesike, kecuali Ji Qian. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Yesike ingin menghindari pertanyaan ini, tetapi melihat situasinya, semua orang harus mencari tahu kebenarannya. Saat mengatakan ini, Yesike tanpa sadar melirik Ji Qian. Yesike secara alami memahami implikasi kata-kata Meng Yan. Kakak-kakak laki-lakinya telah berhubungan dengan Ji Qian jauh lebih lama daripada Su Qingyu. Di mata mereka, Ji Qian sudah menjadi kakak ipar mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Ji Qian berkata dengan ringan. Terima kasih. Yesike mengeluarkan cincin penyimpanan dan melepaskan 4 elemen. Dalam kegelapan, 4 sumber energi memancarkan cahaya redup, seperti bayi yang baru lahir, menatap dunia baru ini dengan rasa ingin tahu. Ye tua, Athena, terima kasih telah membantuku kali ini. Yesike mendorong elemen udara ke Wang Kai dan elemen tanah ke Athena, tersenyum canggung, ini bisa dianggap sebagai piala, aku tidak bisa memonopolinya. Haha, Lao Ye, apakah menurutmu aku datang ke sini hanya untuk ini? Wang Kai tertawa dan mendorong kembali elemen udara. Demi saudara-saudaraku, aku tidak peduli berapapun yang aku bayar. Baiklah, saya akan menghadiri pemakaman Kratos secara langsung. Yesike tersenyum lega. Ya, Wang Kai tidak pernah menjadi tipe orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain demi keuntungan. Satu-satunya hal yang layak mendapat bantuannya adalah, pertama, saudara-saudaranya, dan kedua, keinginannya untuk berjuang. Dewi Bulan berkata bahwa kau membutuhkan 4 elemen untuk menyembuhkan penyakit iblis, jadi sebaiknya kau simpan yang ini. Athena pun menolak elemen tanah dan menolaknya secara langsung. Kalau begitu, sebaiknya kau simpan saja. Ji Qian juga berkata, Ahem, bos, saya sarankan Anda tinggal di sini sebentar. Kita juga bisa menemukan cara untuk mengatasi kepribadian kedua Anda. Miehun terbatuk ringan dan melanjutkan. Ini. Yesike ragu-ragu sejenak, lalu tanpa sadar melirik Ji Qian yang ada di sebelahnya. Dia benar-benar melihat secercah harapan di matanya. Hei, semuanya sudah kembali. Pada saat ini,
suara laki-laki yang menarik perhatian terdengar dari luar pintu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah hantu. Ghost, salah satu dari 4 jenderal dunia bawah, memberi penghormatan kepada Dewa Hades. Ghost tersenyum pada Yesikai, membungkuk ringan, lalu mencari tempat duduk. Hantu, hidupmu begitu mudah akhir-akhir ini, kata Putri Iblis dengan dingin. Dalam operasi ini, hampir semua pasukan dari Istana Dunia Bawah, Kuil Bulan, Kuil Perang, dan Kuil Valkyrie keluar dengan kekuatan penuh. Namun, sebagai penasihat militer, Istana Dunia Bawah, hantu jarang digunakan sebagai pejuang. Hei, jangan menjebakku. Boslah yang memerintahkanku untuk tinggal di Istana Hades. Ding ling ling, ding ling ling. Pada saat ini, suara telepon berdering di telinga semua orang, dan ruang konferensi yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Saya akan menjawab panggilan. Yesikai berdiri dengan agak canggung, memegang telepon erat-erat, dan langsung berjalan keluar. Yesikai buru-buru bersembunyi di toilet. Saat dia berada di ruang rapat sebelumnya, dia melirik ide penelepon dan ternyata Su Qingyu yang menelepon. Yesikai melihat ide penelepon, ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya menekan tombol jawab. Hei, Qing Ying. Hah, syukurlah, akhirnya kamu menjawab telepon. Suara gembira Su Qingyu terdengar dari ujung telepon yang lain, sudah 2 minggu dan ponselmu belum dihidupkan. Yesikai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada sinyal ketika dia berada di dalam reruntuhan. Demi kenyamanan, Yesikai bahkan tidak membawa teleponnya. Dengan perhitungan ini, semua orang telah tinggal di reruntuhan selama 2 minggu tanpa menyadarinya. Sebelumnya saya sibuk dan telepon saya tidak menyala. Yesikai memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Kamu tidak terluka, kan? Su Qingyu bertanya dengan hati-hati. Tidak, jangan khawatir. Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, silakan kembali secepatnya. Su Qingyu mendesak, nadanya terdengar sedikit cemas. Baiklah, masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Yesikai berhenti sejenak, dan akhirnya menundanya selama beberapa hari. Tiba-tiba terjadi keheningan di ujung telepon selama beberapa detik, dan jantung Yesikai sepertinya berhenti berdetak. Baiklah kalau begitu, kembalilah secepatnya. Yesikai menghela napas lega ketika suara itu datang lagi dari ujung telepon. Ya, Yesikai menyetujui berulang kali, dan keringat mulai muncul di dahinya. Dia tidak menyangka bahwa menelepon akan sangat melelahkan. Saat dia membuka pintu kamar mandi, Yesikai tiba-tiba terkejut. Jiqian berdiri di pintu toilet, menatapnya dengan dingin. Wah, apa yang kau lakukan? Kau mengagetkanku. Yesikai tidak pernah menyangka bahwa Jiqian sedang menunggunya di kamar mandi. Mengapa kamu tidak kembali sekarang? Jiqian berkata dengan ringan. Jantung Yesikai berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berbaring di luar pintu dan menguping. Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Yesikai ingin keluar, tetapi Jiqian menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghentikanku? Yesikai mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Jiqian akan melakukan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah toilet pria. Akan memalukan jika seseorang melihatnya. Jika kamu di sini karena aku, maka sebaiknya kamu kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Jiqian mengulurkan tangannya, perlahan berbalik, dan tepat saat dia hendak pergi, sebuah tangan besar mencengkeram lengannya. Tunggu, kamu benar-benar tidak ingin aku tinggal. Yesikai mengatakan kata demi kata. Aku sudah merasa puas kau bisa datang menyelamatkanku. Aku tidak berharap kau akan tinggal lama. Jiqian menunjukkan senyum agak pahit di wajahnya, dan perlahan menarik tangan Yesikai. Bab 524. Tubuh Yesikai sedikit gemetar dan ekspresinya tampak sangat tertekan. Su Qingyu sangat cerdas. Dia tahu mengapa Yesikai datang ke sini, yaitu untuk menyelamatkan Jiqian. Sekarang orang itu telah diselamatkan, alasan mengapa dia tidak kembali menjadi jelas dengan sendirinya. Tapi sekarang, Jiqian sama sekali tidak ingin Yesikai tinggal. Jiqian memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Yesikai lagi. Tunggu. Yesikai tiba-tiba menjadi bersemangat dan menggunakan kekuatan yang terlalu besar, hampir melukai Jiqian. Baiklah. Aku masih punya beberapa hari sebelum aku pergi. Selama waktu ini, aku akan menemanimu. Yesikai menundukkan kepalanya. Ketika dia mengatakan hal ini, dia jelas tidak percaya diri.
Dia takut Jiqian akan menolak. Sebenarnya dia tentu saja mengerti perasaan Su Qingyu, tetapi kali ini dia ingin membuat keputusan sesuai dengan pikiran batinnya. Setidaknya dia bisa menemaninya selama beberapa hari. Keduanya terdiam, dan Ye Shikai menunggu reaksi Jiqian. Tanpa berbicara atau menangis, Jiqian perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Ye Shikai, jari-jari mereka saling bertautan. Bahasa Indonesia. Selama hari-hari ini, Wang Kai dan Athena tidak terburu-buru untuk kembali ke kuil utama masing-masing. Bagi orang di dunia bawah, tidak mati saja sudah merupakan suatu keberuntungan. Setelah Atlantis kembali, semua orang merayakannya di Istana Hades. Apakah kepribadian kedua Anda kambuh baru-baru ini? Di bawah matahari terbenam yang indah, Ye Shikai dan Jiqian duduk di perahu kecil, mengagumi matahari terbenam. Tidak, mungkin karena aku tidak menggunakan tenaga dalamku. Ye Shikai bersandar di kursi, Jiqian bersandar malas di bahunya, membiarkan perahu melayang bebas. Di reruntuhan, alasan mengapa kepribadian kedua sering menyerang sebagian besar karena penggunaan energi internal yang berlebihan dan konsumsi besar-besaran, yang melahirkan kepribadian kedua dan hampir membunuh Jiqian. Namun, dari sudut pandang lain, situasinya kritis saat itu. Jika bukan karena kekuatan besar kepribadian kedua, semua orang mungkin berada dalam bahaya. Jika kepribadian kedua muncul di Tiongkok, apa yang akan Anda lakukan? Perkataan Jiqian memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam, dengan kerutan di wajahnya. Apa kau mengkhawatirkanku, bocah kecil? Kau hanya berpura-pura tidak peduli dan bersikap seolah kau tidak sabar menungguku pergi. Ye Shikai dengan lembut menggaruk hidung Jiqian. Benar saja, dia masih peduli padanya dari lubuk hatinya. Menyebalkan, sangat tidak jujur. Jiqian Jiao berkata dengan marah sambil mengangkat bahunya sedikit. Aku cuma khawatir kamu mungkin secara tidak sengaja melukai seseorang. Seriuslah. Kalau kepribadian keduamu benar-benar muncul, bagaimana kamu akan mengatasinya? Jiqian berkata dengan serius. Apalagi yang bisa kulakukan? Biarkan saja orang lain menembakku sampai mati di tempat. Ye Shikai berkata dengan nada bercanda, tetapi nadanya menunjukkan adanya rasa mengejek diri sendiri yang kuat. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak peduli, tetapi dia memang tidak punya pilihan lain. Jika hari itu benar-benar tiba, dia hanya punya satu permintaan, yaitu membiarkan pihak lain membunuhnya secepat mungkin, apapun yang terjadi. Jika kepribadian kedua muncul dan menyakiti Su Qingyu, Ye Shikai berkeringat dingin saat memikirkannya dan tidak berani berpikir lebih jauh. Kamu, Jiqian ingin marah, tetapi melihat ekspresi Ye Shikai, dia bersandar di bahunya tanpa suara. Bawalah keempat elemen itu bersamamu. Setidaknya mereka dapat mengendalikan gangguan cinta setanmu. Setelah waktu yang lama, Jiqian berkata dengan ringan. Aku tahu. Saat matahari terbenam, suhu udara perlahan menurun, dan Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk memeluk wanita itu lebih erat. Qian, ada apa? Jiqian mengangkat kepalanya dan berkata ringan. Bisakah kau berjanji padaku satu hal? Ye Shikai berkata dengan tenang. Ada apa? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bilang setuju dulu, baru aku bicarakan masalah itu. Ye Shikai menggelengkan kepalanya, tampak serius, seolah-olah itu adalah masalah serius. Ceritakan dulu apa masalahnya, baru aku pertimbangkan apakah setuju atau tidak. Baiklah kalau begitu, kalau suatu hari kepribadian kedua itu menguasai seluruh tubuhku dan kesadaranku hilang sepenuhnya, kamu harus berjanji akan mematuhinya, oke? Jejak kesedihan melintas di mata Ye Shikai. Tidak. Jiqian menolak secara langsung. Dia mengerti maksud Ye Shikai. Kepribadian keduanya sangat kejam dan bengis. Yang paling penting, dia sangat destruktif dan ambisius. Dia benar-benar iblis. Jika Jiqian menolak mematuhinya, dia pasti akan dibunuh olehnya. Sebaliknya, Ye Shikai lebih berharap agar Jiqian menurutinya. Setidaknya hidupnya dapat terjamin. Dengarkan aku. Itu tidak mungkin, apapun yang terjadi. Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiqian memotongnya. Aku benar-benar tidak tahan dan akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Shikai mengeluh. Ya, meskipun itu adalah kepribadian kedua, tubuhnya masih Ye Shikai. Dalam analisis akhir, apakah itu dirinya sendiri atau kepribadian kedua, itu adalah Ye Shikai. Jika memang begitu, aku lebih baik mati di tanganmu. Kata-kata Jiqian mencekik Ye Shikai. Lagi pula, kau tahu bahwa kepribadian keduaku membenciku sampai ke akar-akarnya. Bahkan jika aku menurut, apakah kau pikir dia akan membiarkanku pergi?
Jiqian tersenyum pahit. Oh, lupakan saja, mari kita ganti topik. Ye Shikai menjabat tangannya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Terkadang, Jiqian begitu keras kepala sehingga dia bisa disebut paranoid. Kalau kau berdebat dengannya, dia mungkin akan ditolak sampai meragukan hidupnya. Kamu dan Chuanzi tidak melakukan apa-apa, kan? Jiqian berkata dengan dingin begitu kata-katanya itu terucap. Apa? Kamu bicara tentang dia masih anak-anak. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Mengapa seorang wanita cemburu ketika dia tidak setuju dengan sesuatu? Benarkah? Tapi ku dengar dari Athena bahwa kau merawatnya dengan baik saat berada di mausolem. Bolehkah aku bertanya sejauh mana? Perkataan Jiqian bagaikan seikat penusuk, menusuk hatinya. Itu sungguh tidak adil. Ye Shikai membenci Athena 1000 kali dalam hatinya. Wanita ini tidak melakukan apapun setelah makan, dan selalu mengatakan hal-hal yang dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Tidak mungkin, lagi pula, dia punya kakek yang kuat. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya dan Koga Chilang membuatku mendapat masalah? Ye Shikai menjelaskan dengan cepat. Ya, kakeknya adalah kaisar ninja, dan dia sangat menyayangi cucunya. Jiqian berkata dengan ringan. Itu benar. Ye Shikai menghela napas lega. Untungnya, temannya bereaksi cukup cepat dan memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan sosoknya? Tidak buruk, dan di usia yang begitu muda, masih ada ruang untuk berkembang. Sedetik kemudian, ketika wajah Jiqian yang sedingin es muncul di depannya, Ye Shikai menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Ini adalah reaksi yang sepenuhnya alami bagi pria. Ah, berhenti menendang, ada danau di bawah. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku akan jatuh, ah. Berdebar. Di tengah danau yang tenang itu, terdengar suara seorang pria jatuh ke dalam air. Bab 525. Huff. Sudah kubilang kau orang yang suka main-main. Jiqian Jiao berkata dengan marah dan membuat wajah nakal ke arah air. Dia tidak menyangka Dewi Bulan yang biasanya bersikap serius, ternyata punya sisi yang suka main-main. Namun, dia hanya akan menunjukkan sisi ini saat menghadapi Ye Shikai. Berdeguk, berdeguk. Beberapa gelembung muncul di permukaan air, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Jiqian mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Huff. Aku akan mencekikmu sampai mati jika kau menahan nafas. Jiqian bergumam. 5 menit kemudian, Jiqian mulai merasa sedikit gelisah. Kenapa dia tidak muncul selama ini? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Jiqian berbalik dengan gugup, perlahan mencondongkan tubuh keluar kabin, dan menatap air. Haha. Tiba-tiba, sebuah sosok melompat keluar dari dasar air. Dalam sekejap, sebuah tangan besar meraih lengan Jiqian dan menariknya ke dalam air. Jiqian sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia mulai berteriak. Haha, mari kita lihat apakah kamu berani menendangku lagi dan membiarkanku menjatuhkanmu. Ye Shikai memeluk Jiqian dan tertawa. Kamu, biarkan aku pergi. Jiqian tiba-tiba jatuh ke dalam air. Tentu saja, ini adalah balas dendam kecil Ye Shikai. Dia merasa sedikit geli dan berusaha keras melepaskan diri dari Ye Shikai. Dia memukul dadanya dengan tinjunya karena marah. Saat sedang meronta, Jiqian tiba-tiba merasakan kehangatan di bibirnya. Ye Shikai melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan mendominasi dan menciumnya dengan penuh semangat. Kamu. Jiqian menggelengkan kepalanya dengan keras, tanpa sadar mencoba melepaskan diri, tetapi dipegang erat oleh Ye Shikai. Setelah beberapa detik, gerakannya melunak, dan perasaan yang familiar memenuhi pikirannya. Perasaan ini bagaikan aliran air deras yang diblokir oleh bendungan. Begitu, gerbang di hatinya terbuka, air mata mengalir deras. Itulah emosi yang dia pendam dalam hatinya, tapi hari ini dia ingin melampiaskannya. Secara bertahap, Jiqian juga memeluk pinggang Ye Shikai dan menanggapi ciumannya dengan antusias. Jiqian, maafkan aku. Sebuah suara terdengar samar di telinga Jiqian. Ketika dia membuka matanya, Ye Shikai sedang menatapnya dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Set. Jiqian mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya di bibir Ye Shikai, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Hari ini, hanya milik kita berdua. Begitu Jiqian selesai berbicara, dia tiba-tiba memeluk kepala Ye Shikai dengan kedua tangan dan menciumnya dengan penuh gairah. Keduanya jatuh ke danau dan saling berciuman.
Di air yang dalam, mereka begitu tenang sehingga mereka hanya bisa mendengar detak jantung masing-masing. Bandara Kerajaan Eropa. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan hari ini, Ye Shikai akan kembali ke Tiongkok. Dia mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam, sama seperti saat pertama kali dia kembali ke Tiongkok. Namun tidak seperti terakhir kali ia kembali secara diam-diam, kali ini ia diikuti oleh sekelompok besar orang yang mengantarnya. "Bos, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan kami untuk menemani Anda?" Sebelum pergi, Moji berkali-kali mengajukan permohonan untuk pergi ke pangkalan Istana Dunia Bawah di Yanjing bersama-sama, namun selalu ditolak oleh Ye Shikai. "Jangan khawatir, Jeten ada di sana untuk menjaganya, tidak akan terjadi apa-apa." Ye Shikai tersenyum tipis. Lagi pula akhir-akhir ini tidak ada yang bisa dilakukan. "Jadi, bagaimana kalau aku ikut dengan kalian, orang dewasa?" Mimpi buruk berlanjut. "Tidak. Kalau tidak, Nightmare dan aku akan pergi ke Gangcheng. Kami punya kantor cabang di sana. Kalau kamu punya masalah di Yanjing, akan lebih mudah bagi kami untuk pergi dan mendukungmu." Huanho membuat saran ini sebagai pilihan kedua. "Ini baik-baik saja." Ye Shikai ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Phantom Fox dan Nightmare dulunya adalah anggota organisasi roh makam dan sangat akrab dengan kota Hong Kong. Selain itu, jika sesuatu terjadi di Yanjing, mereka dapat bergegas datang sesegera mungkin. "Baiklah, semuanya, jangan bersedih hati. Bukannya aku tidak akan kembali." Ye Shikai tersenyum tipis dan perlahan berdiri. "Athena." Ye Shikai berdiri dan berjalan ke Athena. Hari ini dia mengenakan gaun panjang, perubahan dari pakaian zirah megah yang biasa dikenakannya. Ditambah dengan perawakannya yang tinggi, dia tampak lebih feminin. Ye Shikai mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan hangat. "Apakah kamu tidak takut Dewi Bulan akan cemburu dengan melakukan ini?" Athena tampak sedikit terkejut, lalu dia menunjukkan senyum terkejut dan tak bisa menahan godaan. "Oh, betul juga. Kenapa Dewi Bulan tidak datang hari ini?" Athena menoleh ke belakang dan melihat Jiqian tidak ada di antara kerumunan. "Kamu tidak akan membuatnya marah lagi. Bukan itu masalahnya." Ye Shikai tersenyum sedikit. Ye tua, tunggu, aku terlambat." Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan semua orang menoleh untuk melihat. "Wang tua, mengapa kamu ada di sini?" Ye Shikai berteriak kaget. Orang yang datang adalah Wang Kai, tetapi apa yang salah dengan penampilannya hari ini? Rompi bermotif bunga, celana pendek-pendek dan sandal jepit, seolah-olah dia akan pergi berlibur. "Bepergian." Wang Kai berkata sambil tersenyum, sambil mengeluarkan sebuah koper dari punggungnya. "Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku tidak ada kegiatan apapun. Jadi, ini saat yang tepat untuk kembali ke Yanjing dan bersenang-senang." "Baiklah kalau begitu." Ye Shikai sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berpikir, Wang Kai juga orang Tiongkok, dan tampaknya berasal dari Yanjing. Bahkan jika dia menjadi dewa perang, dia masih bisa kembali dan melihatnya. Perjalanan pesawat selama beberapa jam tidak terlalu membosankan. Dengan Wang Kai, si tukang cerewet, di sampingnya, mustahil bagi Ye Shikai untuk tertidur. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan hanya mengeluarkan headphone-nya untuk mendengarkan musik. "Pak Tua Ye, kudengar kamu punya saudara ipar." Begitu tiba di Yanjing, Wang Kai melihat sekelilingnya seperti bayi yang penasaran, dan tidak seorang pun tahu sudah berapa lama dia tidak kembali. "Ya, mereka akan menjemput kita nanti." Ye Shikai duduk di bangku dengan bosan, sambil memainkan ponselnya. "Bagaimana denganmu? Apakah kamu cantik? Apakah kamu punya fotonya? Coba aku lihat." Tiba-tiba, sebuah tangan besar merampas ponsel Ye Shikai. Wang Kai menatap screensaver itu dengan tatapan penuh nafsu. "Wah, mereka bersaudara, lumayan juga." Ye Shikai tampak tak berdaya. Sudah lama sejak terakhir kali dia bertemu wanita. "Apa urusanmu?" Ye Shikai merebut kembali ponselnya dan memutar matanya ke arahnya. "Ya, apa ya sebutannya? Kakak ipar. Ya, mungkin kita akan menjalin hubungan ini di masa depan." Wang Kai tertawa. Setelah mendengar ini, Ye Shikai hampir menjatuhkannya dengan pukulan. Orang ini sebenarnya mengincar Su Ziqing. Kakak ipar, aku di sini." Pada saat ini, terdengar suara wanita dari kejauhan. Keduanya berbalik dan melihat Su Ziqing melambai pada Ye Shikai. "King Ching." Ye Shikai hendak melambaikan tangannya untuk menjawab ketika tiba-tiba, sebuah sosok melesat melewatinya. Nona Su,
Halo, saya teman baik kakak ipar Anda. Wang Kei meraih tangan Su Ziking dan menjabatnya terus-menerus. Kalau saja dia tidak menyebut nama, Ye Shikai, Su Ziking pasti akan sangat takut dan memanggilnya berandalan. Halo. Su Ziking kembali sadar dan tersenyum canggung alih-alih sopan. King Ching, perkenalkan, ini teman baikku, Wang Kei. Ye Shikai berjalan sambil mendorong koper dan berkata dengan ringan. Bersambung.